uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama ada berdasarkan jangka waktu. Pasar uang, surat berharga jangka pendek yang waktunya tidak lebih dari 1 tahun, ex commercial paper, interbank call money, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, bankers acceptance, dan lainnya. Sedangkan pasar modal, surat berharga jangka panjang, ex obligasi. Yang kedua ada berdasarkan tempat jual beli. Pasar uang tempatnya ada di bursa efek, sedangkan pasar modal abstrak. Yang ketiga berdasarkan tujuan jual beli. Pasar uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek dan mencari keuntungan, sedangkan pasar modal tujuan investasi atau ekspansi perusahaan dan penguasaan atau pengendalian atas perusahaan. Yang keempat berdasarkan peserta. Peserta pasar uang yaitu bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek, sedangkan pasar modal, emiten, investor, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang. Pertama, pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, baik bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, ada pihak yang menanamkan modal, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi. Karakteristik pasar uang. Yang pertama, ada nilai transaksi yang sangat besar. Kedua, kecilnya resiko gagal tagih. Yang ketiga, jatuh tempo setahun atau kurang. Fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri untuk menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kelima, sumber modal bagi perusahaan yang akan melakukan investasi. Keenam, sebagai sarana alternatif lembaga-lembaga keuangan perusahaan non-keuangan. Tujuan pasar uang. Tujuan yang pertama adalah penanaman dana. Pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kedua, bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan uang. Ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya, bertujuan untuk penghimpunan dana. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek seperti membayar utang jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebabkan kekurangan uang kas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu membayar biaya-biaya upah karyawan gaji, pembelian bahan baku, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Keempat, sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Peserta pasar uang. Yang pertama ada pemerintah, kedua bank sentral, ketiga bank komersil, keempat sektor bisnis, kelima individu, keenam perusahaan sekuritas, ketujuh foreign insurers. Sekian video dari kelompok 1. Terima kasih.